Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola dari kelas X3H Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran Abu Yusuf. Nah, biografi Abu Yusuf. Nama lengkap beliau adalah Yakub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari. Ia lahir di Kufah, Irak pada tahun 731 Masehi. Nah, ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa Arab. Keluarganya disebut Ansari karena dari pihak ibunya masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansar, yaitu pemeluk Islam pertama dan penolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian sejak Abu Yusuf masih kecil, beliau mempunyai minat ilmiah yang tinggi, tetapi karena keadaan ekonomi keluarganya yang lemah, maka beliau bekerja mencari nafkah. Nah, selanjutnya yaitu keahlian bidang Abu Yusuf. Keahlian bidang secara umum Abu Yusuf mendalami ilmu fikih, yaitu karena ketertarikan beliau dalam bidang fikih, beliau belajar pada Imam Abu Hanifah. Ketekunan dalam belajar membuat beliau menyusun buku-buku yang merupakan buku pertama tentang kajian fikih yang beredar pada masa itu. Kemudian dalam lingkungan peradilan dan mahkamah-mahkamah resmi, banyak dipengaruhi dan diwarnai oleh mazhab Hanifi, sehingga membuat Abu Yusuf terkenal ke berbagai negeri. Seiring dengan perkembangan mazhab Hanafi, beliau banyak mempelajari hadis dan meriwayatkan hadis. Banyak di antara para ahli hadis yang memuji kemampuannya dalam periwayatan hadis. Kemudian selanjutnya kitab Al-Kharaj, yaitu kitab yang dituliskan oleh beliau. Nah, dalam kitab Al-Kharaj ini, beliau menuliskan bahwa Amir al-Mu'min telah memintanya untuk mempersiapkan sebuah buku yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai petunjuk pengumpulan pajak yang sah, yang dirancang untuk menghindari penindasan terhadap rakyat. Nah, dalam Al-Kharaj ini adalah kitab pertama yang menghimpun semua pemasukan daulah Islamiyah dan pos-pos pengeluaran berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa penguasa harus bersikap bijak dalam menghimpun pemasukan dari rakyat, sehingga diharapkan paling tidak dalam proses penghimpunan pemasukan bebas dari kecatatan, sehingga hasilnya bisa optimal dan dapat direalisasikan bagi kemaslahatan warga negara. Selanjutnya, kitab Al-Kharaj pemikiran Abu Yusuf mencakup berbagai bidang. Nah, yang pertama itu tentang pemerintahan. Seorang khalifah adalah wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi untuk melaksanakan perintahnya. Nah, kemudian dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah tentang rakyat, kaidah yang terkenal adalah tasraf al-imam matumum bil al-maslahah. Nah, yang kedua yaitu tentang keuangan. Uang dari negara bukanlah khalifah, tetapi amatlah Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dan penuh tanggung jawab. Nah, yang ketiga tentang pertahanan. Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lain. Dan yang keempat tentang perpajakan. Pajak yang hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat yang ditetapkan berdasarkan pada kerelaan mereka. Dan yang terakhir tentang peradilan. Hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang subhat. Kemaslahatan dalam mengampuni lebih baik daripada kemaslahatan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan perimbangan dalam persoalan keadilan. Selanjutnya, teori perpajakan menurut Abu Yusuf. Teori perpajakan menurut Abu Yusuf dalam bukunya
Kitab Al-Kharaj menguraikan kondisi-kondisi untuk pajak, yaitu yang pertama, charging a justifiable minimum, harga minimum yang dapat dibenarkan. Dan yang kedua, no inflation of taxpayer, tidak menindas para pembayar pajak. Dan yang ketiga, maintenance of healthy treasury, yaitu pemeliharaan harta benda yang sehat. Dan yang keempat, benefiting both government and taxpayer, yaitu manfaat yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak. Dan yang terakhir, yaitu increasing between alternative policy having the same effect on treasury, preferring the on that benefits taxpayer, yaitu pada pemilihan antara beberapa alternatif peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak. Nah, sekian, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.